warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Syahrini. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang siklus penjualan pada sebuah perusahaan. Perusahaan yang sangat pesat yang dinamakan perusahaan Jim and Clean. Perusahaan ini mengembangkan industrinya dalam bidang makanan cepat saji, yaitu dalam bentuk mie instan. Diverifikasi, produk ini menjadi suatu tantangan baru bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Maka dari itu, saya akan menjelaskan pemrosesan pesanan penjualan yang terjadi di perusahaan ini. Dimulai dari diagram konteksnya, kemudian data flow diagramnya atau biasa disebut dengan DFD, dan yang terakhir ada flow chart. Oke, saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Dimulai dari pelanggan melakukan pesanan. Kemudian, staf administrasi bagian penjualan akan menggunakan komputernya untuk membuat 7 bagian pesanan penjualan. Kemudian, salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima salinan tersebut, maka akan diupdate buku besar persediaannya. Setelah bagian pengiriman menerima barang dari gudang, bagian pengiriman akan mengupdate data pengiriman. Setelah itu, barang dikirim. Kemudian, pelanggan akan menerima faktur. Kemudian, bagian akuntansi menerima bukti penjualan tersebut. Setelah itu, bagian akuntansi akan mengupdate jurnal dan buku besar. Setelah pelanggan menerima faktur, pelanggan harus melakukan pembayaran melalui cek yang akan diterima oleh sekretaris umum. Setelah sekretaris umum menerima cek tersebut, dia akan membuat slip setoran untuk disetorkan ke bank. Kemudian, bank akan membuat laporan bulanannya. Selanjutnya adalah data flow diagram level 0. Pada DFD level 0 ini, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai siklus penjualan berdasarkan diagram konteks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mencakup proses penjualan, kemudian proses pengirimannya, dan penerimaan kas atau pembayarannya. Diawali dengan pelanggan melakukan pemesanan, kemudian staf administrasi bagian penjualan akan membuat faktur dan 7 bagian pesanan penjualan. Kemudian salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan file pesanan penjualan tersebut akan dikirim langsung ke gudang. Setelah itu, gudang akan memperbaharui file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Kemudian, voucher jurnal tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Ketika bagian pengiriman menerima barang, staf administrasi menggunakan komputernya untuk memperbaharui file daftar pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading. Staf administrasi tersebut kemudian mengisi bagian manual dari bill of lading tersebut. 2 salinan dari bill of lading tersebut akan diberikan ke kurir untuk dikirim. Setelah itu, salinan pengeluaran persediaan kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Kemudian, bagian akuntansi menerima faktur dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Setelah itu, sekretaris bagian umum menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat. Kemudian, sekretaris tersebut bertanggung jawab membawa 1 salinan dari slip setoran itu bersama dengan cek pelanggan ke bank. Setelah itu, bagian akuntansi akan menerima slip setoran. Kemudian, bagian akuntansi akan memperbaharui jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutangnya. Setelah bank menerima cek dan slip setoran tersebut, bank akan membuat laporan bulanannya yang akan direkonsiliasi. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. Pada diagram DFD level 1 ini,
saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari di FD level 0 sebelumnya pada poin 1.0, yaitu proses penjualan. Pada saat melakukan pemesanan, akan dibuat salinan dan juga faktur. Kemudian, salinan tersebut digunakan untuk pengambilan barang berdasarkan master data persediaan dan akan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 2. Pada diagram DFD level 2 ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari DFD level 0 sebelumnya pada poin 2.0, yaitu proses pengiriman. Setelah pengambilan barang tersebut, barang dan faktur akan dikirim dengan memperbaharui file yang ada. Kemudian, mencatat jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Setelah itu, akan dilakukan proses pembayaran yang akan dijelaskan lebih rinci di data flow diagram level 3. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 3. Pada diagram DFD level 3 ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari DFD level 0 sebelumnya pada poin 3.0, yaitu proses pembayaran. Setelah menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, akan dibuat slip pembayarannya, kemudian akan dikirimkan ke bank. Setelah laporan bank dikirim, kemudian bagian akuntansi akan membuat jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Setelah itu, laporan tersebut akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang akan disimpan. Yang terakhir yaitu flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung atau tanda panah. Diawali dengan pelanggan melakukan pemesanan, kemudian seorang tenaga penjualan akan mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan. Kemudian staf administrasi penjualan akan membuat serta mencetak 7 bagian pesanan penjualan, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Kemudian salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan untuk file dari pesanan penjualan tersebut akan dikirimkan langsung ke gudang. Sedangkan faktur salinan untuk buku besar dan 1 salinan untuk file akan dikirim ke bagian akuntansi. Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip, maka barang terkait akan diambil berdasarkan slip. Setelah itu akan dilakukannya rekapitulasi barang untuk dikirim. Kemudian dari ketiga salinan tersebut akan diperbaharui buku pembantu persediaan, kemudian mencetak voucher jurnal persediaan. Setelah itu, salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barangnya akan dikirimkan ke bagian pengiriman. 1 salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 3. Pada diagram DFD level 3 ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci dari DFD level 0 sebelumnya pada poin 3.0, yaitu proses pembayaran. Setelah menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran, akan dibuat slip pembayarannya, kemudian akan dikirimkan ke bank. Setelah laporan bank dikirim, kemudian bagian akuntansi akan membuat jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Setelah itu, laporan tersebut akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang akan disimpan. Maka dari itu, proses telah selesai. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran melalui surat dan membuat 2 slip setoran.
Sekretaris tersebut bertanggung jawab membawa satu salinan dari slip setoran itu bersama dengan cek pelanggan ke bank. Terakhir, bank akan mengembalikan slip setoran itu ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran yang akan direkonsiliasi dengan slip setoran yang telah disimpan. Kedua slip tersebut akan disimpan, maka dari itu proses telah selesai. Sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bersedia menonton video ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keep healthy guys!